apa mango rice. Aku enggak pernah mango coba. sticky rice. Aku cocok sih. Berarti itu mangga sama ketan kan? Mangga, ketan sama ini. Apa aku enggak tahu itu toppingnya tuh. Aku udah tahu apa memang. Cairan putih. Oh, aku enggak mau beli sampai aku lihat dapurnya. Iya. Kalau aku lihat ada satu cowok di dalam, Hell nah. aku keluar. Ini kita ngomongin mango sticky aja ya. Tolong komen. Sticky. Oh. Santan Eki. Oh. Lega sih. Lega. Atau gini nah, next kita bikin mango sticky rice. Ketan tinggal beli beras ketan. Nggak perlu beli santan. Yo. Kita kasih ke tetangga kan. Ih anjing, ih parah anjing. Oh. Cream soup. Lu pernah nyoba ransum? Enggak, aku penasaran malah. Aku dulu pernah punya teman, bapaknya TNI, dicobain ransum. Emang dikasih ya? Bukan itu kayak harus perang dulu. Kenapa enggak makan gratis ransum? Anak sekolah satu kelas ya. Satu batalion anjir. Jadi satu batalion. Satu peleton. Iya, satu peleton. Kalau udah kayak gitu pakai trompet. Oh, sama peleton 3 masukan. Rekam. Sudah record? Seharusnya. Yang di kamera udah. Sudah. Boom. Welcome. Kayak mana sudah ini? Welcome apa selamat datang? Kita belum nentuin ini opening ya. Nggak ada opening anjing. Selamat datang di Juksta Podcast edisi outdoor. Memang rencananya dari dulu ya pengen di outdoor gitu, malah kemarin tuh pengen di hutan-hutan. Kalau bisa ya, tapi sekarang kita realisasi dulu di salah satu taman yang berada di tengah kota, Wisdom Park UGM. Belakang UGM kan. Ini gue sering sih kesini dulu jogging. Oh ya. Dulu ya. Sekarang kan jarang jogging nih makanya nih. Sama Benny. Itu jokes episode kemarin aku terbayang-bayang. Astaga, ini pengalian Masuk highlight isu. lagi. Masuk highlight lagi. Itu pengalian isu banget. Sobat, tapi di sini enak banget buat jogging, buat grounding ya orang-orang ya kalau Grounding talks apa? the grass. Grounding tuh ya udah kaki lu telanjang telapak kaki terus nyentuh rumput tanah kayak gitu kan. Yang batu-batu itu juga. Iya, kan? itu juga Batu-batu. grounding. Apa sih ya? namanya? Kayak refleksi. Yang pakai sendal batu apa sih? Iya yang ada ini kan titik-titiknya di telapak kaki gitu buat kesehatan kayak gitu. Anjir. Gimana nih? Ini? First impression lu podcast outdoor nih diliatin orang-orang lagi jogging terus di sebelah ada yang piknik juga nih. Betul juga sih. Anjing, aku enggak tahu sih, aku enggak ada expect ini bakal di taman soalnya kemarin. Emang gimana? Kan kemarin aku tuh expectnya bukan di hutan, kayak di apa sih namanya, kayak rumput-rumput gini aja nah. Tapi itu enggak ada orang rame, ini kan ada orang jogging. Ini orang lalu lalang nih lagi apa sih namanya, camping. Tuh, Camping apa sih namanya, Col? Sama masnya tuh. Iya. Camping kan? Camping enggak? Camping. Bukannya apa sih namanya? Piknik. Ya. Ini terus jujur ada... ya guys ya, kita gak bisa teriak-teriak. Makanya ini dari tadi suara volume asli kita segini. Takutnya mengganggu publik kayak gitu. Anjir, masa sih? Bukannya Indo orangnya nyaring-nyaring ya? Iya nyaring sih, nih aku nyaring nyoba. Oh iya, slow. Aku bisa mixing juga sih, Cam. Iya, seharusnya mixing aman. kan di sini ya. Tapi kan di real life kayak gitu kan gak bisa. Tuh masnya tuh. Enggak, salah mereka, enggak ada noise cancel. Mas. Mana. Oh iya. Lah pergi dia, ngedon. Tapi emang kamu malu kan? Kalau dikatakan malu, kalau Ngapain malu kita enggak. Ya, aku enggak punya malu. Sampai sekarang. Ya, aku enggak punya malu. Jadi enggak punya malu itu malu-malu. Oh, ini toilet sama musola nih di depan kita nih. Lo kalau mau kebelet kencing tinggal jalan aja. Gue ngobrol sendirian sendirian di podcast nih. Oke, aku baru lihat orang-orang memang ngeliatin kita ya. Iya makanya. Jadi agak aneh sih sebenarnya. Kayak siapa sih orang di jam 8 pagi. Ini jam 8 pagi ya guys. Jam 8 pagi di Wisdom Park Tech Podcast. Orang pergi ke kantor. Ya kan. Lari sehat. Iya, untungnya aku tadi udah naruh tas dulu di kantor. Oh iya, udah
absen, Udah. pre-absen. Yang absen tasku Pre-absen, dulu. iya. Jadi ku tinggal ini tag Pre-absen. podcast sama Eki, ya kan. Nah ini juga tantangan buat Eki karena Eki ini NTA. Apa ente? Nom-noman Tangiawan. Apa itu? Itu bahasa Jawa, artinya pemuda bangun siang. Oh. NTA, nom-noman Tangiawan. Karena gimana ya, Cok? Bangun. Iya, aku enggak tahu ya kenapa ya. Kalau aku tidur tuh jam 4 pasti. Pasti ya. Kalau misalkan jam 12 ya kan. Aku belum tidur. Lewat dari jam 12 kayak aku ngerasa kayak susahnya tidur ini anjir. Jadi tadi malam tuh kalau kamu sadar aku keluar, Cok. Kemana? Sepedaan ya? Sepedaan aku. Sepedaan jam berapa lu? Jam 1, jam 12. Oh itu aku udah tepar Keliling. itu. Aku Jadi aku literally ngeliat jam 10 aku udah tidur tuh. Aku ngeliat Tugu apa ini, sudah tutupan semua orang. Tapi kupikir ada lalapan dekat Ada, situ, ada. tapi nggak ada. Kau nggak tertarik untuk kuliner tengah malam kayak gitu? Ki? Iya makanya aku keliling, aku mau lihat apa aja yang bisa aku akses. Oh, lu- Banyak kan ronde sama nasi goreng. Tapi lu nggak suka sate Taichan ya? Oh enggak. Ada Aku sate Taichan punya. buka malam di Jalan Solo tuh enak banget. Di Jalan Solo anjing jauhnya. Jalan Solo kan tinggal lu muter aja. Solo kan di sini. Ya iya sih. Berapa Tapi kan kilo? sepeda lu enak. Iya sih laju banget. Bukan Iya. sepedaku, Iya, minjam. minjem. Dia minjem Iya. sepeda road bike. Itu gimana tuh? Lu nyoba sepeda Sumpah itu? enak banget, Cok. Kamu kalau nyobain kaget sih. Kaget ya? Iya. Kayak misalkan nih. Tapi ini stangnya agak nggak stabil kalau pelan. Oh iya. Kalau itu baru kan jalan tuh kayak kamu takut awal-awal ya. Tapi kalau sudah kayak di jalan gitu laju banget. laju ya. Aku ngayu sedikit aja udah wus. Biringnya asik berarti. Anehnya kalau misalnya kayak kita sepeda gunung yang biasa kita pakai sepeda-sepeda biasa tuh. Itu kan kayak kamu 1, 2 gitu kan kayak masih di mana kamu berat kan. Naik gunung gitu apalagi ya. Pakai ini enak banget anjir. Naik gunung aku kemarin salah setting sih. Salah setting. Jadi gearku masih tinggi tapi sudah naik gunung aja jadi aku turun anjir. Tapi lu ada kepikiran ikut komunitas gak? Orang sepeda minjem. Orang sepeda minjem. Cuman aku ada kepikiran beli jadinya. Kalau misalkan ini kan bisa diambil ya sama orangnya. Iya Pasti iya kan. iya. Kapanpun itu. Soalnya dia bilang juga kayak sebulan 2 bulan kemarin tuh. Jadi aku ngerasa oh ya udah. Sambil nabung atau apakah. Brompton. Iya. Brompton asik, Dik. Brompton. Tapi kalau kamu ngerasain sepeda Enggak. road bike Brompton kayak gitu, sepeda apa sih namanya? Sepeda kota-kota kayak Iya gitu. iya. Jauh sih, Cok. Cuma gini Ki, apa namanya? Aku tuh di-influence sama dosenku. Dosenku ikut komunitas Brompton di Jogja. Itu katanya gini, Cam. Di Jogja ini ada namanya transportasi umum. Lu kalau capek, lu sepeda lu lipat, lu masuk ke Transjog. Iya, sama sepeda kota kan kayak temanku juga kemarin bike to work. Kayak gitu juga dia. Cuman apalah kayak ribet kan. Semudah-mudahnya Brompton tuh ribet. Gini. Kalau kita ngomongin bike to work ya berarti kita ngomongin lu sampai kantor dalam keadaan berkeringat. Biasa kan orang bawa baju ganti. Bawa ribet enggak? Bawa baju ganti, bawa alat mandi. Lu Nah. sampai kantor tuh lu enggak langsung kerja tapi lu mandi, touch up dulu. Kalau orang yang kayak simple aja mungkin aman ya. Ini aku bukan kontra terhadap bike to work. Aku kalau pengen bike to work pengen aku. Cuma ya ribetnya itu. Ribet. Cuma balik lagi fasilitas kantor lu bisa menyediakan. Oh kalau kemana orangnya memang bagus kantornya. Iya. Jadi enak. Iya kan maksudnya lu ada apa namanya ya emang toilet restroom. Iya. Yang mana ya udah di kantor itu ada kayak shower kayak gitu kan enak ya. Iya. Di kantor gua cuma WC duduk, Dari shower. nggak ada shower. Susah kalau. Ada kayak pun bak mandi dari ember itu. gitu. Oh. Terus bayangin lu anduk lu jemur di mana? Di kantor. Iya apa enggak? Tapi kan ada anduk kecil. Ya Pakai iya, anduk kecil aja. tetap dijemur enggak? Tetap. Iya kan? Tapi kan apa ya? Daripada Lu mau ini ngeringin anduk lu di sebelah MOU. aku udah tahu sih kemarin setupnya gimana. Aku udah pernah juga bike to work kayak gitu tuh. Cuma satu sih kayak berharap kalau masalah kantor ya, aku tuh selalu berharap pantry-nya bagus. Biar enak ya. bawa Aku makan untungnya dari luar. pantry di kantorku tuh udah ada microwave, cuma nggak ada kompor.
Jadi aku at least semisal kalau ada makanan agak dingin, aku microwave-in. Itu standar aja sih. Iya standar kan. Iya. Karena Kalau kompor kayaknya kebanyakan. kompor listrik lah. Nah maksudnya kayak Kayak kalau malah ada waktu kompor, kerjanya kalau habis. ya ada kompor kan ada wajan, Iya. ada Shovel. sudip, belum lagi. Iya. Belum lagi kalau pakai gas mereka. Iya sih, makanya disediain microwave ya. Takutnya ntar kalau dikasih kompor listrik, Malah bukannya ngelunjak. kerja, bukan Iya. ngerjain ini, Jualan nasi menuin goreng, KPI, ya. ya kan? Malah sejam buat masak, ya kan. Malah jualan nasi goreng. Heeh. Tiba-tiba ada antrian di luar. BTW ya, ini baru kemarin nih, office boy-nya di kantorku Ah, kenapa? bikin usaha kopi. Jadi ditaruh di freezernya kantorku. Jadi aku dicat, Mas kalau mau kopi nih 15.000 aja di freezer Oh, jualan dia jadi kantin. Itu pintar banget. Itu pinter sih. Aku hari ini sih aku janji. Kan kemarin aku agak sibuk ya. Jadi, Mas besok aja ya aku beli. Oke siap. Restock ya aku gitu. Oh, Dia jualan kopi, namanya kopi kantin. 15.000. Kopi kantin memang anjir ya, literally kantin memang. literally. Mereknya kopi kantin kayak gitu. Ditaruh di freezer chillernya pantry kantorku kayak gitu. Chiller. Kayak mana sih chiller tuh? Lo tahu ini gak sih yang buat frozen food yang gini? Ya itu enggak chiller ya, itu Itu freezer. udah. Iya, itu freezer nggak sih? Aku literally ya. Lo tahu jus yang kotakan itu yang diamond atau dari Tahu. aku taruh situ. Beku. Ya itu freezer, Cok. Itu freezer sudah. Iya. Sumpah beku. Aku mesen kopi kayak kopi kenangan janji jiwa. Aku taruh situ beku. 2 Literally. jam lagi aku nunggu. Makanya ada microwave. Oh. Nggak mungkin lah nanti. Tapi jadi panas anjir. Jangan Meleleh. lah. Nanti mikroplastiknya nyampur. Iya. Tapi aku kemarin ini loh, aku nggak tahu ya kalau Indomaret atau apa Lawson di sini ya, yang pakai apa sih namanya? Packaging. Yang plastik itu kan aku beli roto sandwich, Aha. katsu apa kayak itu. Ah. Terus aku beli, dia masukin itu sama Plastiknya. plastiknya. Kadang gini kayak di plastik itu kan ada grade-nya ya. Dia BPL free atau enggak? Tapi kayak aku pegang panas coba, kayak bukan meleleh sih, apa kayak lembek gitu, jadinya aku takut anjir. Nah itu tolong para produsen. Aku nggak tahu ya apa memang kayak gitu mereka harusnya. Cuman itu di Indomaret tuh waktu aku di pick kemarin. Kayak gitu mereka. Kayak gitu ya. Tapi kalau di Lawson aku lupa ya. Kalau di Lawson itu mereka pakai paper apa gitu yang kecil-kecil. Jadi kayak gorengan tuh langsung bisa dimakan dari situ. Nah, cuma lu tahu nggak yang sebuah inovasi plastik dari singkong? Itu aku nggak tahu itu bisa dimakan apa enggak. Sama ini yang ada nggak sih yang Thailand tuh kayak gitu? Ada. Sama ini loh, yang lu tahu kayak bubble, dia air. Tapi ketika lu Aku kepikiran jadi sayur plastik apa ya? Sayur kresek anjir. Gini, sayur kan enak kalau hangat ya. Itu kalau dingin gimana coba? Hah? Ini loh yang lu tahu nggak sih yang bubble air terus packagingnya jadinya dia bulat gitu. Yang bulat ini gambar Yang kayak bulat. dia masukin Iya. kayak hulu. Nah ketika lu ngomongin sayur terus sayur dibikin kayak gitu aku gitu. Nah. Sayur ada kangkungnya di dalam nyelip gitu. Tapi kayaknya makanan masa depan kayak gitu nggak sih? Kayak Ini ya instan ya maksudnya. iya, instan. Apalagi ini ya, Kayak kalau Indomie langsung bulat gitu langsung. orang kalau ngomongin itu tuh biasanya ini Ki, makanan astronot. Astronot kan Ya, perlu yang instan-instan ya kayak MRA, MRE. Ih, gila. Lu pernah nyoba ini enggak? Apa sih ransum ya kalau TNI ya? Ransum. Nggak tahu ini kedengeran di sini apa enggak ya? Masih kedengaran sih. SDM ngeng. Ngeng. Ya seperti itu. Lu pernah nyoba ransum? Enggak, aku penasaran malah. Aku dulu pernah punya teman, bapaknya TNI. Dicobain ransum. Emang dikasih ya? Bukan itu kayak harus perang dulu. Enggak tahu ya. Ya itulah. Ya. Pokoknya ada jatahnya Ada lah. kan? Ada jatahnya. Oh. Aku dikasih coba tuh, ada kopi rasa stroberi itu enak banget. Terus sama biskuitnya, nasi gorengnya juga, Ransum malah enak ya. enak banget ransum sumpah. Itu kalau bisa dijual umum ya, beli aku, ngestok gitu. Nggak ada kah? Nggak ada, itu kan TNI only. TNI. Itu enak banget sumpah. Kenapa enggak makan gratis ransum? Di sekolah. Nggak bisa ya? Mana presiden kita dulu TNI Iya juga. kan? Ya. Kalau memang enak, tapi ya Iya, nggak tahu. enak sih. Aku Kan mau- banyakan anak sekolah daripada anak TNI. Aku juga nggak tahu sih. Oh, Lo memang iya kan? iya Ki. Tapi ya seperti Anak itu. sekolah satu kelas satu batalion anjir.
Di satu batalion. Satu peleton. Iya, satu peleton. Bukan aku kelas ini, aku batalion ini. Jadi. Batalion 3 siap gerak. Guys. Literally upacaranya tuh upacara sehari. Iya anjir. Batalion 3 masukan. Tahu biasa anak kecil. Aku udah tahu sih sekarang udah ada bel ya. Ya. Kalau dulu kan kalau nggak ada bel, jadi ini kayak ada satu orang teriak kelas 3A masukan kayak gitu-gitu. enggak. Kalau udah kayak gitu pakai trompet. Oh, sama peleton 3 masukan. Anjir. Tapi lu pernah nonton video ini nggak? Yang perbandingan antara ransum TNI sama MRE-nya Inggris kayak gitu-gitu ya. Ini US Army. Oh iya, aku nggak pernah sih. Enakan mana emang? Kayaknya enakan kita sih. Enakan kita. Iya, kayaknya enakan kita. Mereka tuh literally kayak biskuit. Itu keras. Terus ada yang keren kulit kayak mereka yang shake ini kan. Iya. Buat omelet enak Iya. kulit itu. Omelet mereka kayak kayak bubuk baru masukin. Iya. Baru. Tudung tuh MRE tudung tuh. Tudung merek tuh. tudung. Halo kalian yang menciptakan cireng, Gila. perkedel sama apa? Gila. Rendang. Lu Tudung. gila. Tudung the best. Tolong masuk ke sponsor kami. Iya anjing. Kami akan mengendorse kalian besar-besaran. Buset. Tudung. Tapi bisa kayak gitu ya. Gila. Bubuk baru air, Kasih telur dikit. kasih ya. telur dikit. Jadi perkedel. Itu nggak masuk akal sih. Itu MRE itu. Itu MRE. Itu MRE. Itu masa depan. Instan itu ya. Itu masa depan. Itu instan. Tudung we love you. Kalau kalian apa nih? Anak kos kah? Anak Apakah? kos. Itu enak banget sih. Kalian wajib beli tudung ya. Kalau mau masak sendiri ya. Iya. balik lagi ya, itu ini. Model rice cooker cukup nggak? Enggak ya? Kurang. Beli ini aja apa namanya? Gas. Listrik apa panci elektrik aja udah Panci. cukup. Oh itu. ya bisa tuh. Orang cuma 150.000 kalian investasi buat makan di kos-kosan. Tapi Iya, balik lagi ya Ki, itu berlaku kalau kos-kosan mereka punya kulkas. Kenapa? Kan bisa instan. Ya iya sih, maksudnya beli telur. Ya. Tapi aku ngerasa lu masak mau hemat itu pakai kulkas. Soalnya bisa nyimpan buat besok harinya. Iya sih. kan, apalagi kalau daging-dagingan, freezer lu harus. Kalau daging memang agak susah kalau kamu Agak ngekos. susah. Sayur pun harus sekali pakai. Hmm. Sehari lu harus habisin. Jangan kayak aku sama Eki beli selada. Oh iya selada Selada kita bikin sandwich. Bukan sandwich awalnya, yakiniku ya. yakiniku. Bikin yakiniku. Nggak kepake setelah itu. Tapi Terus- emang aku baru pertama kali sih kemarin makan kayak gitu. Cuma kan kita nggak tahu ya expirednya sayur kan kita nggak ada yang tahu itu alam. Aku bisa perkirakan biasanya aku 3-4 hari. Itu pun udah jelek. Cuma kemarin seladanya agak pahit. Hah? Emang selada harus kayak gimana, Cok? Seger. Selada yang pas makan yakiniku itu. Ini seger itu. Itu seger. Seger kan. Cuma kalau waktu makan yang kita bikin sandwich itu agak pahit nggak? Yang nggak kerasa sih itu kerasa. ke cover mayones. Soalnya ada tempe Tempe. dimasak Katsu. katsu itu OP, Cok. Tuh itu gila. Itu aku kaget anjir. Oh gini. Apalagi ayam ya. Kiki. Next podcast. Ini episode berapa? Episode 2 ya. Episode Episode 3 kita podcast sambil masak. sambil masak. Itu epic. Nggak jadi podcast. Epic battle. Nggak jadi podcast dia. Kalau mau ajak satu orang, biar ada yang kerja kelompok. itu anjir banget coba. Kerja kelompok gitu ya. Yang kerja, yang berkelompok. Tapi aku dapatkan konsep ini tidak berlaku di perkuliahan dan kerja, Cok. Oh ya. Iya, kalau kamu kerja kelompok waktu kuliah, kamu udah dapat EXP-nya, Cok. Enggak. Kamu rugi malah. Rugi Iya malah. kan? Apa Kalau di namanya? kerja, kamu udah dapat nggak cuma EXP kamu kehilangan. Respect, respect sama duit. Soalnya aku nggak tahu ya selama lu kerja ya Ki, itu ada pernah ngisi logbook gitu nggak kayak hari ini lu ngerjain apa, hari ini lu ngerjain apa gitu. Oh, biasanya Kanban. Kayak gitu Kanban ya? itu kayak semua ada di backlog. Jadi kita tulis semua yang bakal dikerjain namanya di gitu. backlog gitu kan. Oh gitu. Baru nanti kamu pindahin ke sana. Kamu pindahin ke in progress, kamu pindahin in progress ke done. Kayak gitu.
Aku dulu zaman-zaman aku masih ini ya, masih jabatannya freelance di kantorku. Itu aku literally everyday itu. Setiap hari nulis logbook. Aku hari ini ya, aku hari ini dokumentasi ini, aku hari ini ngisi dokumen ini kayak gini. Udah kayak gitu. Makanya itu tadi kerja kelompok tidak berlaku di dunia kerja kecuali kalau si yang kerja keras, yang kelompok ini menjilat. Oh, Itu sering terjadi di kota-kota besar. Aku nggak tahu kalau itu. Ini enggak terjadi di kantorku ya. Cuma banyak di kantorku positif. Aku bisa bilang itu. Cuma aku beberapa kali mendengar cerita-cerita dari sahabat-sahabat kolega-kolega yang lain, ya kan. Yang kerja dia, yang enggak kerja menjilat. Aku udah tahu sih konteksnya. No konteks susah sih. Tapi ya kayak ini aja kayak pencitraan ke bos gitu loh biasanya orang tuh kayak gimana bos, padahal dia kerjanya paling dikit kayak gitu. Itu sering terjadi teman-teman. Jadi hati-hatilah ketika kalian sudah memasuki dunia industri pekerjaan, sudah berkarir. Nah, at least kalian punya bekal yang namanya pertama tertawa karir. Iya bos, lucu banget. kayak gitu. Tertawa karir sama gimana cara kalian korkom atau komunikasi corporate communication. Jadi kita tuh kalau kerja itu nggak bisa kayak to the point, nggak bisa langsung belak-belakan kayak ada kalau biasa meme-nya di TikTok. Iya, maaf ya kak, kita sudah kayak gini. Punten kak. Maaf nih kemarin sudah landmark ya? Kita udah town hall. Kita udah town hall. Sudah town hall. Kita udah town hall. Kita udah ada MOM-nya kok kak. Gitu. Anjing. Maaf ya kita cek lagi. Kita cek lagi. Kita coba atur workflow-nya. Anjing. Tapi memang itu apa ya? Itu bahasa-bahasa korporat. Tapi itu Jakarta banget sih. Cuma di kantorku kayak gitu juga Ki. Ya karena apa ya, itu pertama itu kan kayak kita memberi diksi baru untuk sebuah diksi ya. Nah, yang ku maksud itu logatnya itu kayak Jakarta. Aku nggak tahu kalau logat di sini kayak gimana. Dan kayak ya mbak kita jampen ya toh, kita punten banget ya. Pak Dewi bari langsung town hallen ya toh kita nggak pakai yang Jogja apa bahasa halus gitu kan, enggak. Karena terlalu jauh, terlalu sopan lebih tepatnya. Cuma ya untuk kesetaraan, courtesy, kesopanan ya pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Cuma kalau udah ranahnya pribadi ngobrol face to face, ya udah pakai bahasa Jawa kayak gitu. Oke. Karena kan dibiasakan ya, maksudnya klien kan nggak harus dari Jawa kayak gitu. Even teman-temanku di kantor juga ada orang Sunda teh. Jadi aing teh kadang pakai logat Sunda kayak aku ngeliat kesamaan Sunda sama Banjar. Apa itu? Dari masakan mereka. Oh iya. Kulihat mereka tuh suka bukan asam. Mereka suka yang asam kalau kulihat. Aku enggak tahu ya kalau ini apa sih namanya, orang-orang ngelihat, tapi kalau ku perhatikan betul-betul orang Sunda tuh suka yang asam-asam enggak sih? Iya. Coba kamu perhatiin. Masakannya. Iya, yang dia pakai tuh bumbunya jadi mirip asam Jawa. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Apa jeruk. Ini gara-gara kamu ngomong gitu gue kangen ya kan, Indomie limau kuit. OTW. Indomie limau kuit ya kan, terus telurnya telur ceplok ya kan. Telur dadar ya. Telur ceplok boleh sih, tapi pokoknya goreng lah. Pokoknya goreng telurnya. Sama kita kan kemarin ini ya, waktu kita mau ke Pakuwon itu kan kita ngelewatin Kindai. Tapi tutup. Padahal itu ini favoritnya dia nih. Anjing, bisa nasi kuning Banjar. Sama apa sih namanya? Sirup apa? Apa Prambos kan? Enggak tahu namanya. Enak banget ya. Itu enak tuh. Coba kemarin tutup. Padahal tuh aku kayaknya makan dulu deh Kindai. Itu aku posisi udah lapar tuh sebelum ke mall. Makanya aku pantas kamu ke situ, ke nasi balap lewat situ. Enggak, maksudnya lewat situ. Ya emang kayak anjir. Ya tutup Kindai. Tapi itu aneh juga sih, jam 8 masa udah tutup ya Kindai. Hari apa sih? Coba kita cek Google Map. Apa memang jam ini apa sih? Ini weekdays loh. Enggak, dia bukannya kayak ada soto, ada apa memang habis aja? Wait. Anjir, aku jadi overthinking, anjir. Pokoknya jangan tutup Kindai.
buka kok ini. Malah udah buka. Ya kan di Google Maps. Apa yang kayak gini baru dia masih ya? Ya. Takutnya sumpah. Itu salah satu warisan UNESCO, Cuk. Ya. Itu warisan Banjar. Banjar. Tapi ku perhatikan kayak gitu, sumpah. Mereka suka yang kecut-kecut. Iya, even lu gini, kalau lidah Kalimantan ya, lu di sini banyak nih burjo Borneo. Udah tahu ya. Aku ngikutin lidahku nasi Padang. Aku sampai ingat betul nasi Padang pertamaku. Yang orang kayak anak-anak kecil lain tuh biasanya nabung buat apa, ke warnet dulu kan. Buat beli mainan ini, mainan itu. Aku sama temanku nabung buat beli nasi Padang, Jo. Emang ini ya. Udah gila memang. Komit Iya. untuk, Jadi kayak 2 hari sekali aku ingat tuh. 2 hari masakan. sekali langsung ke nasi Padang. Sedapnya, Cok. Sedap itu. Emang kamu nggak ada kayak apa gitu, Cam? Kayak lidahmu. Aku tuh aneh, aku eksploratif ya. Maksudnya gini, kalau dikatakan lidah Jawa, apalagi lidah Jogja ya, itu kan suka yang manis-manis. Aku pasti bisa masuk. Cuma kalau ngomongin maksud manis ini kayak makanan kayak Jogja kan kue manis-manis. kah, atau kayak makanan Jogja itu manis, Ki. Nah. Iya, yang kayak gudeg gitu kah, atau kayak kue-kue maksudmu? Semua. Oh. Cuma gini, aku kalau asam aku harus pelan-pelan dulu, maksudnya adaptasi. Semisal di Jawa itu ada namanya jangan asem, ya sayur asem lah. Itu kayak oke lah, masih bisa aku terima kayak gitu. Cuma kalau tingkatnya keasaman, aku mikir makanan paling asam adalah makanan Makassar, makanan Sulawesi. Sepakat nggak? Ya. Aku bisa Coto, terus Coto. Sampai ada jokes stereotype orang Makassar itu di saku celananya itu ada jeruk nipis. Oh ya kah? Ada jokes stereotype kayak gitu. Tapi apa sih? Apa ya? Dangko kah kalau nggak salah? Dangko tuh kayak bebek terus dikasih kelapa. Tapi dimasak kuning nggak apa, lupa aku. Iya. Dangko. Nah, balik lagi, makanan Sumatera aku cocok. Sumatera memang OP sih. Sumatera, Aceh, Padang. Iya. Medan aku yang belum eksplorasi. ACPD aku kakak. Medan apa memang? Aku nggak terlalu dengar. Aku juga nggak terlalu eksplor sih. Tapi ada kayak soto Medan gitu ya. Terus, dirasa Indomie. Ya. Nah, cuma kalau lidahku ya, Medan kayak lupa. Lidahku sangat tidak bisa mentolerir amis. Makanan ikan. Sushi? Nah, sushi aku Sashimi? tuna. Sashimi? Yang nggak amis. Salmon? Apapun itu yang nggak amis. Salmonella? Salmon. Salmonella. Salmon kan bisa. Salmon bisa. Kamu tahu apa? Aku pertama kali, aku nggak inget ya aku makan salmon kapan. Pertama kalinya banget. Tapi aku kayak mikir salmon itu karena warna kuning rasanya kayak jeruk, Cok. Kupikir. Aku nggak tahu kalau memang apalah isinya itu kayak ada bijinya juga kah? Ngaruh ya. Tapi di kepala aku dulu itu karena kuning. Kalau ngomongin oren, telur ikan kan juga oren juga itu, yang apa namanya itu? Kalau telur ikan aku pernah makan. Cocok. Muntah aku. Nggak bisa aku makan itu. Ini makan kayak kan orang Toraja Palopo itu suka bikin ini apa sih namanya di keluarga aku tuh. Kayak papeda tuh tapi lupa papeda yang pakai sagu itu kah? Iya, pakai sagu. Kan itu ada sagunya. Yep. Lupa aku namanya apa ya. Pokoknya kayak papeda gitu Dia jadi ada kayak beda dikit. Atau palu beda basah. Gitu. Bukan palu basah. Lupa aku ya. Ya pokoknya itulah ya. Lupa aku namanya, tapi ada sagunya. Sagunya itu orang makan biasa pakai sendok kan. Yeah. Ini pakai centong, Cok. Jadi mereka makannya itu anjir. Banyak gitu kan. Aku makan sagu sedikit aja aku makan. Nyangkut di sini. Nggak bisa turun. Nggak bisa nafas. Tetap muntah jadinya. Jadi aku kalau makan keluarga gitu, aku makan kuahnya itu aja. Karena enak. Kuahnya enak. Kuah ikannya kan? Kuah ikan itu enak banget. Enak. Enak banget. Karena ada jagung, ada sayur, ada. Itu enak. Itu OP sih. Itu gila sih. Nah, itu kalau misalkan kasih nasi aja. Ya itu cukup kecut juga sih. Itu kecut juga. Cuma di batas toleransimu kan. Kecut, kamu tahu kecut kan? Iya tahu, asam kan? Iya, asam.
Iya ya, itu masih ini. Tapi aku bisa lihat memang makan segar, Iya iya iya. makan segar yang Makanan kayak- pesisir kalau Iya aku- pesisir. Makanan pesisir. Bener. Aku nggak tahu ya. Kudus itu masuk pesisir apa enggak tempat kotaku ya. Cuma kan di situ ada gunung juga. Tapi banyak nelayan kan? Enggak Nggak ada ada. laut. Oh. Cuma kan itu termasuk pesisir. Cuma Tapi nggak di ujung. nggak di ujung, dia malah ketutupan Gunung Muria dulu itu. Oh. Cuma aku nggak tahu kenapa ya. Ibuku tuh selalu masakin aku ikan dan aku nggak doyan ikan. Ya kalau lu kan Sayangnya kalau lu kan trauma lu ini ya papedianya masuk ya, sagunya masuk di tenggorokan ya. Kalau aku duri ikan, literally gede banget tuh. boset. Itu yang bikin males banget, aku nggak suka ikan Memang sampai ketulangan sekarang. tuh. Kecuali kalau Kampret. ini ya kayak fish fillet yang udah durinya. Pokoknya kalau masalah makan ikan, Anjir. kalau masalah makan ikan, aku nggak mau duri sama amisnya. Udah. Ikan tongkol tuh ada durinya enggak? Nah itu aku nggak tahu. Kayaknya ada tapi kecil nggak sih? Yang kecil-kecil. Soalnya tadi pagi aku udah lihat. Yap. Kayak Instagram Reels gitu orang nyambel baru masukin ikan tongkol gitu Iya. di sambal baru diulek. Oh ikan yang, tongkol. yang kau kirim ke aku itu juga kah? Ada kah? Aku kirim ke kamu. Ada kayaknya. Kayaknya ada sih kalau masak-masak. Itu enak banget kayaknya anjing. Kalau Yang langsung itu kan kan di mangkok. sambel, Yang langsung di mangkok. sambel kan pokoknya. Enggak, yang barusan jengkol kayaknya. Yang barusan kau kirim. Oh itu orang Sunda. Orang Sunda ya. Iya itu Sunda tuh itu kayak cacapan orang Cacapan, bilang Banjar sana. Itu jengkol ditaruh di tungku Tungku gosong ya. sampai gosong kayak. Tapi kayak ini ya masak ya. kayak caramelize. Iya masak. Soalnya kayak nggak kena api kalau di video tuh. Panggang. Iya jadi kayak dia kena panasnya kali. Yes. Anjir. Jemput cewek dipanggang. Bah depan gang. Depan gang Depan dipanggang. gang. Boh. Agak nyelibet dah. Jemput cewek Anjir. dipanggang. Tapi kalau kamu mau masak kayak kamu ahli mau masak gitu aja. Kamu bakal pengen wishlist pertamamu tuh daerah mana? Karena aku sendiri semacam kayak punya apa ya? Punya Benchmark. impian. Benchmark. Iya. Kalau misalkan aku punya pasangan tapi pasanganku nggak bisa masak rendang, setidaknya aku bisa. Iya. Kalau aku ya, maksudnya kita step by step ya, nggak harus yang ribet-ribet Kalau- dulu. Chinese food dulu. Chinese. Chinese food. Dimsum. Dimsum atau mungkin apa namanya? Xiaolongbao. Aku pengen banget bisa bikin xiaolongbao. Itu digigit, ada supnya di dalam I ininya. see. Tapi memang dumplingnya. iya, Itu iya. enak banget tuh. Xiaolongbao. Yang terkenal kan orang kalau makan harus pakai sendok. Sendok yang gede ya. Iya. Nah, itu. Aku step by step. Kalau untuk sekarang kayak ya udahlah, kalau Japanese food ya udah kita main apa namanya? Kaldu ya kan. Cuma kalau Chinese food itu loh eksploratif banget ya. Atau yang Jepang dokter kayaknya dia. Dokter kah? Terus dia kalau masak tuh kayak ikannya di aging dulu cuy. Dari atas. Dia ikan nih fresh baru dia diamin Oh ini kan yang berjamur itu kah? sampai berjamur berbulu jamur tuh. Iya. Kalau kamu ngeliat itu sebenarnya apa ya? Ngilu-ngilu dikit. Tapi kalau kulihat dia makannya enak-enak aja. Karena orang udah cuma dia yang dikasih makan tuh. Kayak pekerja-pekerjanya juga dikasih makan kalau nggak salah. Cuma Jadi gini kayak ya, umai. kalau ngomongin masalah ikan ya Ki ya. Ikan tuh mau dalam bentuk apapun, kecuali kalau dimasak pakai alkohol atau apa ya, dalam Islam ya halal. Karena Oh, iya kan kah? dia binatang laut. Kalau bentar lu. Maksudnya Ya ikan. kalau ikan dimasak pakai wine misalnya. Ya nggak boleh. Oh. Tapi kalau proses pemasakannya apapun itu ya ikan boleh. Kecuali ya maksudnya menyentuh di batas. Wah, maksudnya Halal, gimana halal. sih? Ya lu makan yang ikan berjamur itu nggak apa-apa. Tapi kan sama jamurnya dia makan. Ya enggak kan? Ya makanya Kan dia slice prosesnya semuanya. aja kan. Cuma dagingnya doang. Ya misal kayak ini lagi tempe. Tempe kita biarin di kulkas. Itu kan pinggir-pinggirannya udah hitam. Tapi kalau kita iris pinggirannya kan masih aman itu. Emang hitam? Enggak. Menghitam, mengering dia yang pinggir-pinggir. Oh, aku udah tahu. Kayak Tapi yang ku seperti- baru tahu itu tempe itu hangat anjir. Yang baru ku tahu. Karena biasanya kalau di kayak di apa sih
daun pisang ya. Iya. Daun pisang tuh nggak ada Enggak kerasa angetnya nggak ada kan. anget-anget. Cuma kan itu masih proses fermentasi raginya itu. Iya, Masih bener. aktif. Tapi aku juga kayak kalau di plastik kok hangat ini anjir. Mikroplastiknya nyampur tuh. Iya makanya aku mikir kayak nggak nyampur deh. Tapi kayak masa plastik nyampur sama ini? Plastik lo susah diurai. Kayak berapa ratus tahun kamu baru bisa ngurai. Masa sama ragi dia hancur. Aku nggak tahu sih, aku bukan saintis juga. Tapi ya, Kita bukan kayak chef. gitu. Tapi ya, Belum apa namanya? tapi Food kamu nutri lebih ke Jepang. Oriental. Tapi Chinese. one day aku tuh pengen nyoba banget masakan Thailand masuk Oriental nggak? Masuk lah ya. Thailand tuh agak lain. Agak lain. Thailand tuh agak lain. Aku ngelihat mereka kayak daun-daun kayak gini nah. Dimakan. Itu bukan dimakan, bisa diolah. Bisa diolah daun-daun kayak gini. Daun yang kamu bisa lihat di depan matamu itu mereka bisa olah. Aku tuh kaget ngelihat kayak semacam selebgram masak gitu kan. Yep. Apa nama IG-nya? Nutcharat kalau nggak salah. Aku nonton masaknya, Cok. Aku nonton masaknya. Bukan karena dia cewek atau apapun ya, karena dia masaknya. Iya. Tapi kalau kulihat dia kan kasih lihat proses dia sampai dari metiknya itu. Bro, anjir ini dia buat dari daun mangga. From zero. Iya, dari daun mangga, Cok. Mangga tuh kulihat mereka sering. Iya. Mangga tuh Dan- dieksplor. Iya. Dieksploitasi banget tuh. Tapi kalau apa mango rice aku nggak pernah Mango coba. sticky rice. Iya, Aku cocok sih. Aku nggak pernah As long as the mango is sweet, aku cocok. sama aja kayak apa yang apa meatball dari Oh, Norwegia kah apa? Iya, iya. Swedish meatball. Swedish. Itu kan Swedish. ada saus Iya. strawberry. Kayak apa sih? Berry-berryan lah. Berry-berry ya. Tapi di kepala aku nggak mungkin itu manis. Itu pasti kayak asam di kepala aku ya. Yep. Aku nggak tahu kalau memang manis. Cuman mangga, masa mangga manis ya? Masa, Ya, mangga ada yang asam juga sih. nggak ada maksudnya kayak yang mango sticky rice. Mango sticky rice manis. Enak ya, aku suka. Berarti itu mangga sama ketan kan? Mangga, ketan sama ini. Ikan. Bukan. Aku udah tahu. Apa aku nggak tahu itu toppingnya tuh. Aku udah tahu apa Cairan putih. Oh. Mayo. Bukan mayo juga sih. Apa ya ngomongnya ya? Aku juga bingung ya. Aku di pikiranku ini juga Aku pikirannya udah nggak mau jorok. beli sampai aku lihat dapurnya. Ya. Kalau aku lihat ada satu cowok di dalam, Hell nah. aku keluar. Ini kita ngomongin mango sticky aja ya. Tolong komen. Sticky. Oh. Bentar. Ini daripada kita sampai kemana-mana, aku ini dulu deh. Oh my god. Mango sticky. Tapi yang kulihat itu Thailand juga yang ini enggak sih Cam dia? Yang apa sih bihun? Bukan ya? Vietnam ya? Vietnam, Vietnam pho. Santan Eki. Oh, santan. Oh, Lega sih. Ya. lega. Iya, santan maizena. Ya. Ya, cairan putih itu adalah santan. Aku enggak pernah cobain. Tapi penasaran karena dulu aku waktu ada kayak kerabat, aku enggak tahu kerabat itu apa sih, keluarga kan? Keluarga. Bukan kerabat berarti kayak relasi. bapakku sama bapaknya bestie. Jadi aku sama keluarganya berteman. Dekat lah, dekat. Iya. Jadi dia dulu kayaknya kalau nggak salah pernah tuh dan sering ke Thailand juga. Oh, oke. Jadi dia kayak ada jualan-jualan. Memang anaknya entrepreneur sih. Beuh. Terus dia buat kan mango sticky rice. Aku penasaran, aku mau beli tapi nggak pernah kejadian. Jadi kayak oke. Oke. Aku tuh dulu pernah nyobain mango sticky rice, enak banget. Di mana? Di kantin, malah kantin kampus, kantin perpusat UGM tuh ada dulu. Ini anak-anak UGM ya, aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya di sono ya. Itu mango sticky rice-nya di perpusat UGM tuh enak banget, di lantai 2 tuh enak. Mangganya Dikit. banyak kah? Dikit, maksudnya porsinya dikit, cuma mangganya enak. Udah mangkol sticky rice itu kayak mana porsinya, kayak
semika kecil itu. Nah, dia Kalau tuh ini ya standarnya. mangganya tuh jadi apa, lauk kah? Iya, mangganya diiris kotak-kotak kecil gitu nah. Jadi lauk. Jadi lauknya Kayak nasinya kalau ketan, kalau misalkan kuahnya orang, santan. kamu kalau masak nasi, lauk sama sayur rasionya berapa? Nah itu aku Banyakin di mana biasa kamu? bayakin di sayur. Sayur. Kalau manggo ini apa dia? Kayak gimana rasionya? Banyakan nasinya kah? Banyakan mangganya kah? Balance. Banyakan sticky white-nya kah? Oh, balance. Balance. Jadi 50-50 aja mereka ya. Iya. Separuh-separuh. Oh. Cuma aku nggak tahu standar Thailand ya. Itu kan standar dijual di kantin. Oh. Kalau standar Thailand apakah Karena biasa kulit porsi mangganya yang gede sama? banget enggak sih? Iya kalau porsi makan kan itu malah. Cuma kan itu masuknya dessert ya. Kalau mangga ya, itu kan mango sticky rice. Ketan-ketannya bikin kenyang. Iya ke dessert kan memang itu. Harusnya dessert itu tuh. Masuk akal sih ketan ya. Atau gini nah, next kita bikin mango sticky rice. Ketan tinggal beli beras ketan. Ada micro apa namanya? Nggak perlu beli santan. Yo. Terus kita kasih ke tetangga kan. Ih anjing, parah anjing. Oh. Cream soup. Cream soup. Ini tolong ya Ki, nanti ini 18 plus ini. Apa namanya? Eksplisit lagi. Eksplisit. Kita sudah eksplisit lagi. Padahal dada ngomong kasar, gak ada apa. 18 anjing. Ya udahlah ngomong kasar aja, nanggung anjir. Kalau dia eksplisit, iya makanya anjing. Sticky rice. Bahayanya makan ini deh. Mohon maaf teman-teman. Nggak bisa kayak gini. Nah, jangan. Nggak bisa kayak gini. Ya daripada kita obrolannya sampai kemana-mana ya udah Ki 40 menit aja ya. 40 menit aja kah? Episode kali ini 40 menit aja, kita lanjut di episode 3. Daripada ini sejam. Jadi kan masak anjir, masak jam. Challenge ya. Chelsea ya sih, cuman harus ada nyari satu, kerja kelompok. Jadi kita gantian. Aku misal aku yang ngelit, kita masak apa Ki? Aku langsung ngarah ke kau. Oh. Terus Atau ada gantian. stand nggak biar sambil ngomong? Atau ada mas clip on. Enaknya clip on sih, tapi nggak ada clip on. Iya. Aku ada clip on tapi jelek banget. Aku Nah, ada gini aja. pegang aja kan? Ginian aja. Tapi gimana kamu sambil masak, kamu sambil pegang mic? Ya udah ambience mereka. Gimana nantilah. Ya kita coba nanti. Sudah. Oke, thank you banget yang sudah menonton episode 2 Juksta Podcast. Sampai jumpa di episode 3 Juksta Podcast. See you. Kita nggak pernah lo ngomong kayak saya Cam, saya Eki. Iya. Nomor 2.